Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Para mahasiswa yang saya hormati, khususnya Ketua IMM PK Madahlan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih bisa bermuwajah bil wujuh dalam kajian rutin kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ashabat tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman. Baik al-hadirun, para hadirin, para mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah kitab Syarah Ushulus Salasah. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas berkaitan dengan masalah tingkatan ilmu sampai kepada kemudian empat yang wajib kita pelajari. Ya, terakhirnya adalah bahwa keempat itu sebagaimana dijadikan dalil, yaitu dalam surat Wal Asri, wa dalilu qaulu ta'ala wal asri. Gitu kan, itu adalah surat Al-Asr. Di mana kalau kita lihat surat Al-Asr ini, juga tingkatan dalam surat Al-Asr ini dijelaskan bahwasanya ada kalau orang itu tidak dikatakan rugi kalau dia memiliki 4 sifat, gitu kan? Memiliki 4 sifat, gitu kan. Yang pertama adalah yaitu memiliki sifat al-iman, kemudian yang kedua adalah al-amalus salih, yang ketiga adalah at-tawasi bil haq, yang keempat adalah at-tawasi bis sabri. Itu adalah merupakan empat sifat yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dalam keadaan rugi. Gitu. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah memiliki 4 sifat tadi. Jadi iman, amal soleh, kemudian tawasi bil haq, wa tawasi bis sabr. Nah, kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya jihadun nafsi itu ada 4 tingkatan. Jadi jihadun nafsi itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah jihad dalam mencari ilmu dan mencari ilmu agama yang hak. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu berjihad dalam beramal setelah kita mendapatkan ilmunya. Itu perlu berjihad, gitu kan? Perlu bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yaitu kita berjihad dalam berdakwah kepada ilmu dan amal, gitu kan. Dan yang keempat yaitu kita berjihad dalam sabar terhadap beban atau terhadap beratnya mengemban dakwah, gitu. Karena dalam dakwah itu tidak ringan. Dalam dakwah itu berat. Jadi masyarakat dakwah itu, gitu. Ya, ini luar biasa. Ujiannya pun tidak kecil, gitu kan. Kalau dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh para nabi itu nggak ada apa-apanya kita. Ujian para nabi itu luar biasa dalam berdakwah, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan berkaitan dengan surat ini. Jadi beliau mengatakan law ma anzalallahu zatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Ya, seandainya Allah turunkan hujjah, gitu kan, terhadap makhluknya melainkan surat ini lakafathum, maka cukup, gitu kan. Nah, tapi yang dimaksud dengan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, maksud di sini adalah bukan cukup untuk seluruh syariatnya, bukan. Tapi artinya bahwa surat ini adalah cukup untuk mendorong, gitu kan, manusia, mendorong ciptaan Allah yaitu manusia untuk apa? Untuk sekuat tenaga
itu untuk berpegang teguh terhadap agama Allah dengan iman, amal soleh, dan dakwah serta sabar. Gitu. Jadi bukan maksudnya cukup di sini adalah bahwa cukup untuk seluruh syariat, ya enggak. Tapi yang tadi itulah, gitu kan. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, waqala Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, Al-Imam Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tentang bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, beliau mengatakan wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmu dululah, fa'alam, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah melainkan Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah li dzambik atas dosa-dosamu. Nah, ini Al-Imam Bukhari ini adalah merupakan seorang ulama alul hadis yang telah menyusun kitab Sahih Bukhari yang syarat-syaratnya pun ketat, gitu kan. Jadi tidak Imam Bukhari ketika menyusun kitab Sahihnya tidak sembarangan, dipilih secara ketat oleh beliau itu. Nah, beliau namanya adalah Al-Bukhari itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Nah, jadi beliau itu memang orang Bukhara. Bukhara itu termasuknya ke daerah yang sekarang itu seperti pecahan dari Rusia, ya kan, seperti Tajikistan, Turkmenistan, itu bagian daripada itu. Nah, jadi Imam Bukhari membuat sebuah bab tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, dalilnya adalah tadi, gitu kan, dalam surat Muhammad ayat 19. Jadi fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka mulailah dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi yang wajib kita dahulukan adalah bab ilmu. Jadi maksudnya ilmu dulu, gitu kan, sebelum kemudian kita berkata-kata maupun beramal. Jadi kita harus landasannya adalah ilmu. Kita mengatakan sesuatu harus berlandaskan ilmu. Kita mengatakan beramal maka harus landasannya ilmu. Jadi bukan kemudian kita beramal, kita ngobrol tapi tanpa landasan ilmu. Ini yang bahaya, gitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an sudah diingatkan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Itu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian itu mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu. Itu karena apa? Karena sungguhnya itu pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini adalah sebetulnya sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sesuatu hal, kita menyampaikan sesuatu hal yang kita sendiri tidak punya ilmunya, kita sendiri tidak punya pengetahuan. Apalagi kalau misalkan kita melakukan sesuatu ibadah, melakukan suatu amal tanpa landasan ilmu. Landasannya katanya, cek saha cek pulan, cek saha cek ustad, tanpa landasan ilmu, tanpa ada dalil yang jelas, gitu kan. Maka segala sesuatunya diukurnya adalah dengan yaitu ilmunya dulu. Gitu kan, ilmunya dulu. Nah, jadi sangat penting. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi tidak bisa kemudian kita seperti orang siapa di dalam kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan di dalam suratul Fatihah, tafsir suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, kemarin sudah jelaskan orang yang beri nikmat itu siapa? Yaitu para syuhada, para siddiqin dan para nabi. Kenapa mereka diberikan nikmat oleh Allah? Karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal saleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, yang dibenci, gitu kan. Siapa? Yaitu orang-orang yang dia itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya.
Siapa mereka? Mereka itu adalah orang Yahudi. Makanya juga umat Islam bisa terkena sifatnya seperti sifat orang Yahudi ketika dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Nah, kemudian tidak seperti sifatnya orang itu, orang Nasrani. Itu kan? Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Kenapa mereka disesatkan? Siapa yang disesatkan? Mereka itu adalah Nasrani. Kenapa mereka disesatkan? Karena mereka beramal tanpa landasan ilmu. Jadi mereka itu beramal. Nah, kita jangan sampai umat Islam juga terkena sifat orang-orang Nasrani yang mereka itu beramal tanpa landasan ilmu. Jadi harus berdasarkan ilmu, gitu kan. Jadi kita melakukan sesuatu amal itu harus ada landasannya. Landasannya adalah landasan ilmu, kan begitu. Jadi bukan landasannya beja, ecek, ya gitu. Tapi harus berdasarkan landasan ilmu, nah, gitu. Ya. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama, gitu kan. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Jadi ketahuilah bahwasanya kasih sayang Allah itu bahwasanya annahu yajibu ala kulli muslim, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimat itu untuk apa? Belajar tentang 3 perkara dan beramal dengan 3 perkara tersebut. Nah, gitu. Apa saja 3 perkara itu? Gitu kan? Dan apa saja yang 3 perkara yang harus diamalkan? Yang pertama adalah annallahu khalaqana. Bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Allah telah menciptakan manusia, gitu kan. Nah, ini adalah menjelaskan tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya adalah apa? Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qara azla. Dan ila akhirih. Nah, ini menjelaskan tentang bahwasanya dialah yang telah menciptakan. Siapa? Allah yang telah menciptakan kalian. Dari apa? Dari tin, dari saripati tanah, gitu. Nah, ini banyak, gitu kan. Allah menjelaskan bahwasanya annallaha khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita atau kami, gitu kan. Kemudian warazaqana, Allah di samping Allah telah menciptakan kita, juga Allah warazaqana, Allah juga memberikan rizki kepada kita. Nah, jadi tidak hanya menciptakan kita, tapi juga Allah memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, gitu. Dan Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah itu sebagai bentuk kasih sayang kepada kita mengutus seorang rasul. Seorang rasul. Nah, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, yaitu warazaqana, Allah memberikan rezeki. Amal kitab, dalam kitab menjelaskan faqala Allah taala innallaha warrazzaq. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah yang pemberi rezeki, gitu kan. Banyak lagi ayat yang lainnya, ya, bahwasanya menerangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pemberi rezeki. Jadi kita jangan khawatir. Jadi jangan kita merasa was-was tentang rezeki kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, gitu kan, rezeki kita. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yang penting kita itu adalah diminta untuk ikhtiar, gitu kan? Minta untuk ikhtiar. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk hasil. Kewajiban dibebankan Allah kepada kita itu adalah hanya untuk ikhtiar. Maka maksimalkan ikhtiar kita. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa
wa taala. Nah, itu yang penting. Gitu kan? Ya, kalau kita kan sering merasa khawatir, aduh bagaimana besok? Apakah kita besok masih makan atau tidak? Aduh bagaimana besok? Aina wae boga duit geus beak, misalkan begitu. Nah, kita sering dibimbangkan dengan rasa khawatir, gitu kan? Padahal nggak usah khawatir. Allah yang sudah menjaminnya. Kita itu hanya diperintahkan untuk ikhtiar saja, diperintahkan untuk berusaha. Maka maksimalkan ikhtiar, maksimalkan usaha kita. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.